Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengucap syukur jikalau sampai detik ini pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita terus nyata dan terus kita nikmati sehari-hari. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, terlebih dahulu mari kita merenungkan firman Allah yang saya ambil dari Wahyu pasal 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman yang telah kita baca ini tulisan Yohanes ketika dia menerima wahyu penglihatan. Dia menuliskan wahyu ini kepada beberapa jemaat, yang salah satunya kita baca pada saat ini adalah jemaat Smyrna. Saudaraku yang terkasih, jemaat-jemaat Smyrna banyak mengalami tekanan pada saat itu. Kenapa? Karena mereka tidak mau menyembah dewa Zeus atau Kaisar Tiberius pada saat itu. Mereka hanya menyembah satu Tuhan saja, yaitu Tuhan Yesus. Mereka tidak mau ikut dalam penyembahan-penyembahan berhala. Mereka dikatakan jemaat yang miskin. Kenapa? Karena di situ mereka tidak mendapatkan sesuatu hal yang istimewa di tempat atau di daerah itu, karena mereka tidak ikut dalam penyembahan-penyembahan berhala pada saat itu. Jadi secara ekonomi, secara sosial mereka miskin, saudaraku. Firman Tuhan pun berkata di ayat 9 bahwa aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Pengakuan Tuhan pertama bahwa ia mengakui bahwa jemaat Smyrna adalah orang-orang yang miskin dan susah atau menderita. Tetapi dia berkata bahwa namun engkau kaya. Saudaraku yang terkasih, jemaat Smyrna adalah salah satu jemaat yang dipuji oleh Allah, di mana mereka tetap setia di dalam iman mereka, di mana mereka tidak mau ikut di dalam penyembahan-penyembahan berhala yang terjadi pada saat itu. Jadi jemaat Smyrna ini adalah orang-orang yang kaya akan iman mereka, orang yang kaya akan kebenaran firman Tuhan, orang yang kaya akan pengenalan akan Allah. Makanya Tuhan berkata bahwa engkau adalah orang yang kaya. Saudaraku yang terkasih, Tuhan memberi penghiburan kepada jemaat-jemaat Smyrna. Dia berkata bahwa jangan takut terhadap apa yang engkau harus derita. Jadi apa yang engkau takuti, apa yang engkau menderita saat ini, janganlah takut untuk menjalaninya. Dia berkata bahwa kamu pasti akan dicobai, bahkan beberapa di antaramu akan dipenjara. Kenapa? Karena mereka tidak mau menyembah dewa-dewa pada saat itu, bahkan kaisar. Karena pada saat itu setiap orang yang tidak menyembah kaisar pasti akan dipenjara, bahkan dianiaya, bahkan bisa saja dibunuh. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hal yang kita petik di sini adalah walaupun di dalam keadaan kita pada saat ini secara finansial, secara ekonomi, mungkin kita mengeluh, mungkin kita miskin, tetapi jika kita setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, maka firman Tuhan berkata, kita adalah orang-orang yang kaya. Tuhan menggambarkan bahwa selama 10 hari mereka akan menderita. Ini adalah gambaran bahwa penderitaan mereka hanya sementara. Tetapi dia berkata, setialah sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudaraku yang terkasih, penderitaan sementara tidak ada bandingnya dengan sukacita yang kekal. Ketika kita menerima mahkota daripada Tuhan, mahkota adalah suatu lambang sukacita yang diberikan oleh Allah bagi setiap orang yang tetap setia kepadanya, yang percaya kepadanya.
Jadi marilah kita tetap setia dan tetap percaya penuh kepada Allah. Apapun yang terjadi di masa-masa sulit atau di masa-masa pandemi ini, marilah kita tetap setia kepada Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Jangan mencari Tuhan selain Dia. Jangan mencari Allah lain. Jangan percaya dengan hal-hal yang bukan daripada Tuhan, tetapi percaya penuh kepada Allah. Di dalam penderitaanmu, Tuhan tahu. Kenapa sampai Tuhan berkata, aku tahu kesusahanmu dan penderitaanmu? Karena Tuhan Yesus sendiri telah mengalami apa itu penderitaan, penganiayaan, kemiskinan ketika dia mengambil rupa manusia. Bahkan dia dicerca, dimaki, dibunuh, disalib, bahkan dikuburkan karena dosa-dosa kita. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya sekedar berteori tentang penderitaan, tentang penganiayaan, tetapi Tuhan Yesus benar-benar sudah mengalaminya apa itu penderitaan. Maka dari itu dia mengajak kita, firman Tuhan mengajak kita, marilah kita tetap setia di masa-masa pandemi ini, di masa-masa sulit ini, di masa-masa penderitaan kita ini. Karena ketika kita setia, sukacita yang kekal tidak sebanding dengan apa yang kita alami, penderitaan, kemiskinan, bahkan penganiayaan yang kita alami saat ini tidak sebanding hal itu semua. Sukacita yang diberikan oleh Allah, mahkota damai sejahtera yang diberikan oleh Allah, mahkota keselamatan yang diberikan oleh Allah dalam hidup kita, itu selama-lamanya kita menikmati sukacita penuh. Maka mari saudaraku, kita tetap setia kepada Allah dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.